Ya, selamat pagi seluruh partisipan yang hadir pagi hari ini. Mari saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan di-sharingkan sama Ibu Rika. Silakan Bu Rika, waktu dan tempat dipersilakan. Pagi Bu. Terima kasih Bu Maria. Shalom, Tubuh Kristus. Selamat pagi semuanya. Kita berdoa dulu ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan acara selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami Tuhan. Dan bila kami bisa fokus kepada Engkau Tuhan, bila terbuka mata rohani kami, telinga rohani kami, hati nurani kami Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menerjemahkan kepada setiap pribadi, lepas pribadi tubuh Kristus Tuhan yang pagi hari ini join Tuhan. Dan kami mau tutup Tuhan, tidak ada penyusup lagi Tuhan di dalam MCD ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom tubuh Kristus. Tak kenal maka tak sayang. Ya, ini saya ambil judul ini karena saya sendiri mengalami ya. Kalau setiap kita tubuh Kristus pernah jatuh cinta pasti ya. Kalau kita jatuh cinta pasti kita ingin mengenal si dia ya. Lebih lagi ingin dekat dengan dia, apa kesukaannya, apa pekerjaannya, dia kepengen tahu keluarganya, juga mau apa sih yang disukai dia, yang menyenangkan hatinya. Bahkan kita mau melakukan gitu, seperti apa yang dia sukai, seperti itu. Nah, next, tim screen. Sorry agak serak suara saya. Ya, demikian juga saya pernah jatuh cinta sama satu pribadi ya yang tak terkalahkan bagi saya secara pribadi. Ini pengalaman saya sendiri ya. Saya berusaha supaya bisa membuat yang saya kasih itu senang. Apa yang siapa dan yang saya kasih ini itu ya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 mungkin bisa tolong Bu Maria bacakan. Iya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya. Menurut itu apa sih? Setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan bahwa menurut itu adalah taat? Pasti setuju ya. Terus yang perintah itu apa? Perintah itu semuanya ada di dalam Alkitab. Teman-teman sebelumnya saya mau tanya dulu. Apakah teman-teman pernah jatuh cinta? Mungkin bisa kasih emotikonnya ya. Hati. Boleh teman-teman beri emotikon hati. Kalau pernah mengalami jatuh cinta, terima kasih ya. Oke, saya percaya semuanya pasti pernah mengalami ya. Itu sama seseorang pastinya ya. Tapi bagaimana apakah pernah teman-teman jatuh cinta sama Yesus? Ya, ini yang di Yohanes 14 ini ya adalah itu pribadi Yesus sendiri yang mengatakan, kalau setiap kita mengasihi Yesus, pasti ya kita akan taat akan firman-Nya ya. Kalau saya katakan di situ perintah ada dalam Alkitab. Memang Alkitab itu keseluruhan firman Tuhan ya. Kita akan lihat janji Tuhan ya. Saat kita menuruti segala perintahnya. Maaf, saya silakan next tim screen. Ya janji Tuhan saat kita menuruti segala perintahnya. Ini menurut saya ya. Sebenarnya banyak sekali. Kan kita waktunya juga sedikit, jadi saya ambilnya yang sedikit juga. Yohanes 14 ayat 21 dan 26. Bisa tolong Bu Maria? Masih di mute, Bu? Oh, sorry, sorry. Yohanes 14 ayat 21 dan 26 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan Amin. barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ayat 26. 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Silakan. Ya. Amin. Terima kasih Bu Maria. Yang bagusnya ya janji Tuhan kalau kita menuruti perintah Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita.
Yesus mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, begitu luar biasanya kita. Dan dalam Yohanes 14 ini dari ayat 15 sampai selesai itu adalah janji tentang penolong ya. Penolong itu siapa? Yaitu Roh Kudus yang ayat 26 tadi itu. Maaf saya mungkin saya suka ngintip-ngintip karena saya pakai yang lebih besar lagi. Di sini kan kecil ya PPT-nya ya. Saya pakai yang lebih besar jadi saya bisa baca juga. Roh Kudus itu mengajarkan dan saya sendiri mengalami waktu saya ke Jakarta sebelum Jakarta ya tahun 84 itu pernah ada dikasih tahu, kamu ngerti nggak ngerti baca Alkitab? Ya, ngerti nggak ngerti baca Alkitab? Bacanya itu dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, dan saya ngikutin. Dulu Alkitab saya dikasih sama mami saya itu masih ejaan lama, jadi maju-majoe ya, pakai DJ ya, gitu ya. Nah, itu Jaya, DJA, ya, itu Jaya. Ya. Nah, masih ejaan lama punya gitu. Dan mengajarkan tuh baru ngeh gitu ya saat saya punya sendiri Alkitab tahun 85 kalau nggak salah atau 85 ya. Di situ saya baca Alkitab dan saya waktu itu dikasih Alkitab ya. Saya kepengen Alkitab yang agak kecil dari Alkitab saya. Terus saya biasanya yang memberkati itu tolong jangan ada indeksnya ya gitu. Memang nggak ada indeks, nggak ada ke ya, mat, yo, nggak ada gitu. Supaya saya lebih bisa dan puji Tuhan saya bisa menghafalnya. Nah, dari situ saya belajar dan ternyata benar. Dan saya kalau udah bicara tentang Roh Kudus itu antusias banget gitu. Saya penuh Roh Kudus tahun Desember 2004 ya. Itu penuh Roh Kudus dan itu tanpa ditumpangin tangan. Padahal waktu dulu itu setiap ada altar call saya selalu lari ke depan ya dan tidak pernah penuh Roh Kudus ya. Pas tanggal 20 bukan tanggal 24 ya, pokoknya Desember tahun 2004. Di situ kok 2004, 84, maaf, 1984 ya. Di situ saya penuh Roh Kudus sendiri, setelah perjamuan kudus saya penuh Roh Kudus sendiri ya, sampai akhirnya 1111 ya, air mata, ingus, seperti itu. Dan yang ini benar ya, bahwa Roh Kudus itu yang mengajarkan. Yang ngerti nggak ngerti, baca aja, dan lama-lama bisa mengerti gitu segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Benar sekali. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar. Makanya teman-teman, ayo kita setiap mau baca firman atau ada khotbah ya, ada renungan gitu, kita ikut ibadah segala macam, yuk kita berdoa Roh Kudus tolong saya. Tadi kan saya berdoa, Tuhan kau yang menerjemahkan. Setiap firman itu hidup, karena kalau nggak hidup, kita nggak akan kena semuanya. Kebutuhan pribadi masing-masing itu beda. Tapi saat Roh Kudus tahu kita, dia akan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Mengingatkan kamu. Terus sudah gitu, semua yang telah kukatakan, jadi yang telah kita dengar. Ya, itu sangat penting sekali buat setiap kita. Silakan next, screen. 1 Yohanes 2 ayat 3 saja ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa baca dari 1 sampai 6-nya. Silakan Bu Maria. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Nah, perintah-perintahnya itu ada di mana? Saya saat baca dari kejadian Wahyu berulang-ulang, ngerti nggak ngerti baca, di situ saya ambil kesimpulan gitu ya, bahwa di bawahnya ya Alkitab adalah firman Tuhan yang di dalamnya mengandung ada hukum, ada peraturan, ada ketetapan, ada perintah dan ada janji Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah kunci kehidupan bagi saya ya. Karena kalau nggak ada firman, kita nggak ada hidup, kita nggak ada kebenaran. Ya, makanya kenapa dibilang firman itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Nanti akan kita lihat siapa sih firman itu ya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah pernah tahu ya. Nah, lanjut lagi supaya nanti bisa cerita ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman 2 Timotius ya. Silakan Bu Ya, Maria. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk Yes. memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Terima kasih Bu Maria. Ini saya ngalamin juga ya ayat-ayat ini. Saya percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah ini adalah ya Alkitab ini, ya firman Tuhan ini gitu. Saya jujur kalau mau dikatakan saya lebih suka baca melalui Alkitab ya. Alkitab saya itu sudah banyak yang dulu punya, sudah banyak coret-coretan ya. Saya memang khusus beli pensil warna buat mewarnai ayat-ayat di Alkitab itu. Nggak begitu serak kalau baca urut di HP, saya nggak begitu serak ya. Tapi lebih nyaman dengan baca Alkitab seperti itu. Dan ini untuk memperbaiki kelakuan. Saya sadarnya itu waktu pandemi pertama ikut Forum Deo ya. Waktu itu saya ada di Semarang tahun 2020, bulannya tepatnya saya nggak tahu. Pas waktu itu kita mulai kompak. Selain ada kompak inti, ada beberapa teman yang diserahin ke saya untuk sama-sama mereka berkompak, dan mereka bilang gitu loh, mereka kan nggak kenal saya ya. Ya, mereka bilang bahwa saya kok orangnya sabar. Saya kaget, hah? Sabar? Saya nggak sabar gitu loh. Terus bisa menasihatin dalam hatiku, saya dulu orangnya itu ceplos-ceplos ya, jutek gitu. Terus apa ya? Suka-suka saya gitu loh. Nah, seperti itu. Waktu saya berdiam diri ya, merenungkan kata-kata mereka. Saya tuh senyum-senyum sendiri, kok bisa ya Tuhan ya? Kok mereka kok mengatakan saya sabar, ya puji Tuhan gitu ya. Dan itu benar ya, waktu saya baca ayat ini, 2 Timotius 3:16 ini, segala tulisan, jadi seluruh firman Tuhan ya, Alkitab ya, bermanfaat itu untuk mengajar. Ya, saya memang banyak diajar ya. Saya bukan tipe orang yang suka, banyak sekali teman-teman saya bilang, ini bagus loh TikTok ini, YouTube ini, khotbah si A, khotbah si B, itu terkenal semua gitu. Saya nggak pernah ikutin. Ya, bukannya mau sombong gitu, enggak. Ya, sampai ada teman saya tuh dia jengkel banget ya. Ada teman kompak. Kamu kenapa sih nggak mau buka? Enggak. Satu, masalah kuota saya ya. Terus lagi pula, oh kamu cerita aja, apa isinya? Itu Alkitab ada kok, ngapain gitu loh. Dan ini benar-benar ya mengajar, memang mengajar ya untuk menyatakan kesalahan, ya memang menyatakan kesalahan. Terus untuk memperbaiki kelakuan. Nah ini ya memperbaiki kelakuan, dan yang dulunya saya ya begitulah ya, yang judes lah ya. Saya terkenal judes dulu ya. Terus ngomongnya ceplas-ceplos, nggak ada sabarnya ya. Seperti itu. Tapi Alkitab ini yang membantu saya banyak sekali. Saya banyak berubah karena firman Tuhan, dan ada mengatakan firman itu adalah air yang membersihkan. Memang benar. Kalau di antara kita ada sesuatu yang nggak baik ya, ayo baca Alkitab ya. Itu saya memang mengajak. Sebelum saya punya catatan ini, banyak ya, saya merasakan Tuhan tuh sedih ya. Anak-anakku ini banyaknya modelnya tuh comotologi ya, seperti yang Pak Edilio bilang. Asal nyomot ayat gitu ya. Ada ayat mas, oke, ayat mas itu bagus-bagus. Tapi kalau kita ikutin comotologi, terus ketemulah dengan ayatnya si Yudas, apa yang terjadi? Akhirnya Yudas menggantung diri ya, dan dia mati dia. Kalau dia bertobat, Tuhan pasti mau mengampuni gitu. Petrus saja yang sampai asal-asal ngomong, Yudas kan nggak banyak ngomong. Petrus kan banyak ngomong. Tuhan mengampuni dia. Seperti itu. Nah, saya ajak ya, bacalah Alkitab supaya Anda tahu semuanya. Next, tim screen. Ada dua hal yang saya ambil ya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan ini sebenarnya intinya sama. Yang di Perjanjian Baru dulu, di Perjanjian Lama itu temanya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Satu, hanya Allah ya, kasih kepada Allah itu utama, perintah utama. Silakan Bu Maria, tolong. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan Yes. itu Esa. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu yang terkenal dengan Shema Israel ya. Kita di Abalov ada yang mengarang ya, Shema Israel Kak Arus kalau nggak salah. Shema Israel. Dan itu memang benar. Kalau kemarin saya pernah lihat di televisi ya, saya suka dengan Ibu Rita Wahyu ya.
Dia seorang yang bagi saya luar biasa bahasa Ibrani, dan dia menerjemahkan itu dengarlah, ya, bukan hanya dengar saja, tapi taruh di hati. Ya, cuman bukan hanya mendengar dan hilang, tidak, taruh di hati. Jadi hati kita yang main, hati kita bukan hanya mendengar tok. Perintahnya cuman apa? Cuman ya, kalau kita tadi kita yang dari awal-awal kita pernah jatuh cinta toh. Nah, bagaimana kalau dengan Tuhan kita? Nah, ini perintahnya cuman itu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Jadi semuanya, kalau kita yang hukum yang berikutnya, yang di perjanjian baru, silakan ya untuk perjanjian barunya, hukum yang terutama. Nah, yang ini mungkin ada bedanya ya, ditambah lagi itu. Nah, itu ada sangkut pautnya nanti. Silakan Ibu Maria, tolong. Ya. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, amin. Di sini ditambahkan yang perjanjian baru ini Yesus sendiri ya, yang mengajarkan Yesus. Itu adalah hukum yang terutama dan ini sama dengan yang di perjanjian lama tadi di Ulangan. Nah, di sini tambahnya tentang akal budi. Nah, akal budi kalau kita dilihat di Roma 12 ayat 2, kan ayat satunya kita mempersembahkan tubuh kita ya, itu yang berkenan. Dan pembaharuan budi ayat keduanya. Jangan sama dengan kita ini, akal budi kita ini jangan sama dengan yang dulu punya gitu, dengan dunia punya. Seperti itu. Dan pasti kita bisa ya. Dan kita ini kalau di situ disebutkan Israel ya. Kita ini adalah Israel rohani. Kita harus bersyukur, kita harus memberkati Israel. Mungkin keadaannya saat ini demikian ya. Saya lagi bertanya-tanya, Tuhan kenapa ini Israel sama yang musuhnya ya, yang Hamas itu ya. Saya pernah bertanya-tanya gitu. Padahal gencatan senjata dia setuju gitu toh. Nah, kok akhir-akhirnya kenapa dia mulai musuhin gitu loh. Terus satu seperti dibawa ya di dalam perjanjian lama waktu Tuhan Tuhan nyuruh Musa ya, janjinya ke Abraham dulu, tanah ini akan kuberikan yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang baik ya di daerah Kanaan sana. Tapi apa yang dilakukan Tuhan kan mintanya suruh tumpas semuanya. Tapi apa yang dilakukan gak ditumpas. Itu yang membuat mereka lari ke ilah lain ya. Dan waktu saya merenungkan waktu ini, apakah karena ini ya si Benyamin Netanyahu itu kok kenapa kok dia gencatan senjata apa? Kenapa sampai dihabisin seperti itu gitu loh? Sampai dihancurin itu nalar saya ya. Saya lagi berdoa juga di situ Tuhan kenapa gitu. Cuman saya dapat ingatan tuh itu gitu loh. Cuman itu ingatan saya sendiri atau apa saya nggak ngerti ya. Dan karena kebebalan, ketegar tengkuan ya orang Israel itu padahal bangsa pilihan Allah ya, tapi dia berontak, dia tidak taat. Hasilnya banyak sekali yang mati. Angkatan yang pertama yang keluar dari Mesir itu mati semua. Waktu itu kan ada sensus ya, zamannya Musa ada sensus ya. Di situ dibilang saya akan membunuh ya, akan saya basmi semua, tumpah semua nih bangsa yang tegak tengkuk. Tapi ada untung Musa ya. Saya suka dengan pribadi Musa, dia bisa nawar-menawar sama Tuhan. Abraham juga bisa menawar-menawar sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan juga bilang ingatkan ya, ada di perjanjian lama ya, ingatkan ya, yang itu tentang yang ya saya dapatnya kalau nggak salah yang tentang menara ya, itu saya nalarnya ke menara doa. Nah itu, dan kita ini bersyukur ya dengan mereka berontak ya, kita diselamatkan gitu loh, apalagi melalui Paulus ya. Paulus itu seorang pribadi yang dulunya dia nggak suka dengan pengikut Kristus ya, dia nggak suka, dia mau bunuh, mau masukin penjara, tapi Tuhan bilang apa? Waktu Ananias kalau nggak salah ya, Ananias disuruh kamu pergi ke sana, doain ini. Tapi yang mereka si Petrus, Ananias bilang, Tuhan ini kan yang akan membunuh umatmu.
Enggak, dia sekarang dia dapat dapat rema atau dapat impresi ya. Kamu akan melihat dia apa? Dia melihat kamu, doain dia dan mata dia sembuh gitu loh. Mata dia bisa melihat lagi. Dan waktu ini adalah alatku. Wih, keren ya. Alatku. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita mau menjadi alatnya? Paulus itulah yang memberitakan di Asia. Termasuk kita ini bisa bertobat ini karena pemberitaan beliau ya. Dan saya juga suka dengan doa Yesus. Doa Yesus itu doanya kepada Bapa untuk melindungi murid-muridku, tapi bukan kepada murid-murid ini aja, tapi kepada pemberitaan mereka. Nah, kita dapat kasih karunia ya, seperti itu. Oke, next. Firman Firman adalah kebenaran dan kebenaran ini adalah Yesus sendiri. Ini teman-teman tubuh Kristus pasti di sini sudah pernah membacanya ya dan sudah tahu kebenaran ini ya. Dan inilah yang membuat kita menggebu-gebu. Kitab Yohanes ini ditulis di Pulau Patmos ya. Dan dia adalah yang terakhir dari kitab Injil. Jadi dia sudah tahu pemberitaannya si A, si B, si C ya. Dan dia melengkapi. Dan ini beda sendiri kitab Yohanes. Kalau pertamanya saya nggak ngeh ya waktu Ibu Rita Wahyu membahas ya. Saya suka nonton di televisi, live channel. Itu beliau sering sama Pak hambanya Pak Miss Miss Wan apa Miss Gan ya. Nah, itu ya. Itu keren banget gitu loh. Bahwa Yohanes ini adalah yang terakhir dan dia melengkapi karena dia sendiri yang dekat hubungannya dengan Yesus toh. Petrus saja bilang itu murid yang kau kasih gimana? Apakah dia nggak mati? Gitu. Itu bukan urusanmu ya. Dan itu saya suka. Jadi kayak kita seperti kita nggak mau mengampuni orang ya. Tuhan kalau dia gini-gini kita menghakimi loh. Itu bukan urusanmu. Misalnya kita disakitin orang, kenapa kita harus minta ampun? Kenapa kita harus mengampuni dia? Seharusnya dia yang mengampuni kita, dia yang minta ampun. Tapi Tuhan tuh yang saya juga baru tahu ya sejak saya eh, belakangan ini ya, maksudnya ya sudah lama. Pada tahun 84, hitung-hitung saya lahir barunya 84 ya, sejak saya penuh Roh Kudus. Itu banyak sekali yang nggak mudeng gitu loh. Kenapa kok kitanya harus mengampuni gitu? Tuhan tuh urusannya sama pribadi kita, bukan dia, bukan yang lain. Tuhan mau menyelamatkan kita. Ya Tuhan juga mau menyelamatkan dia, itu urusan dia gitu. Itu bukan urusanmu. Jadi saya suka waktu Petrus bertanya, bagaimana dan murid yang kekasih ini si Yohanes ya. Itu bukan urusanmu ya. Saya suka dengan ayat itu ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan 14. Minta tolong Bu Maria. Iya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan 14. Ah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yes, terima kasih Bu Maria. Nah kita sudah sering baca ini ya, berarti sudah tahu semuanya ya. Firman telah menjadi manusia ada lagunya ya, yaitu Yesus itu sendiri. Kalau Yesus dia dikatakan diam di antara kita dan Yesus ada di Israel sana ya. Kita ada di Indonesia. Itu siapa yang melanjutkan? Yaitu yang tadi itu di Yohanes 14 tentang Roh Kudus ya. Itu dia yang menyertai kita. Dan itu kalau kita nggak kenal, kalau kita baca yang di atasnya itu pada mulanya itu di kitab Kejadian ya. Roh Allah melayang-layang. Hendaklah kita, marilah kitanya tuh huruf besar depannya. Itulah yang disebut Allah Bapa ya, Yesus, Roh Kudus ya. Dan itu sebenarnya satu kesatuan gitu loh. Ini saya ada grup jadul ini dari
Mabes, Mangga Besar ya, Kang Anjing sana. Sebelum kita ada namanya Abalov ya, masih masih lama punya kita namanya Misi Philadelphia. Dan itu, aduh, debatnya tuh sampai saya tuh greget gitu loh ya, mempermasalahkan gitu. Terus saya nggak berani ngomong. Dulu saya pernah masuk situ, saya keluar karena saya nggak suka gitu. Terus akhirnya saya masuk lagi. Soalnya di situ ada orang lama semua. Saya suka ya, bisa mengingat-ingat masa lalu. Dan akhirnya saya bicara, ini grup ini kok isinya begini ya. Ini sudah agak zaman. Kenapa kita berdebat? Sudahlah kita lakukan bagian kita seperti kita percaya ke Yesus. Cinta mula-mula, yuk kita kembali ke kasih mula-mula. Saya sampai berani mengatakan demikian gitu. Puji Tuhan ada yang nanggepin, orang lama juga ya. Nah ini benar, grup ini kok ada juga ya yang masih benar gitu ya. Yang lainnya no komen. Saya komen di situ, kasihan gitu loh mereka. Padahal mereka dulunya luar biasa sekali gitu ya. Dan eh, sangat menyedihkan gitu. Dan mereka akhirnya ya puji Tuhan agak senggang. Belakangan ini masuk lagi ya. Ya luar biasa ya, diam saja saya. Cuman mendoakan saja supaya mereka bisa kembali ke kasih mula-mula. Dulu mereka pada muda-muda semuanya dan mereka tuh giat ya dalam melayani Tuhan luar biasa. Nggak pakai ya, nggak A, I, U, nggak bisa lah, inilah, nggak mau lah, enggak. Mereka luar biasa ya teman-teman yang dulu punya ya. Dan ya situlah, ini saya mau kejar supaya nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan, tapi nggak ada di PPT sini ya. Terus next silahkan. Nah ini sangat warnanya sangat terang sekali ya. Jadi ini saya kelihatan. Jadi janganlah kita yang sudah tahu kebenaran tidak mengasihinya. Ini sangat mengerikan. Ini saya dapatkan ayat ini pertama kali waktu saya di Menara Doa Kota di sini, kota asal saya ini. Itu ada dari teman-teman yang salah satunya dia mengikuti LB3. Mungkin ada yang tahu LB3 ini adalah Langit Baru Bumi Baru. Dan satu dari Lampung, satu dari Jakarta, dan 3 mahasiswa dari Bengkulu. Ya, jadi dia mau. Saya bilang saya nggak ada uang loh, Menara Doa nggak ada uang untuk kasih itu. Kita aja apa-apa beli sendiri gitu loh untuk kebutuhan menara. Gitu. Tenang, nggak usah mikirin itu. Oke, ya mereka datang dan mereka mengajarkan LB3. Dan itu saya sangat-sangat diberkati ya. Dan kita ajak bukan salah satu ya. Saya ajak mereka maunya yang generasi muda ya. Kan ada panti asuhan dan mereka juga kurang mampu ya. Ya kita subsidi gitu toh. Kita ajak kita ke Sarangan, salah satu villa itu free tapi kita kan butuh makan. Pokoknya yang punya villa itu adalah yang membuka menara doa di kota kami ya. Jadi mereka yang akhirnya datang dan akhirnya rumah saya juga dibersihkan oleh mereka gitu ya. Mereka orangnya yang peka-peka dan luar biasa. Nah ini sampai kaget dengan padahal udah sering ya, tapi nggak ngeh gitu ya. 1 Korintus 16 ayat 22 saya bacakan ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Maranatha apa artinya? Selama-lamanya. Jadi bagaimana dengan teman-teman tubuh Kristus? Apakah Anda mau mengasihi Tuhan atau Anda tidak mengasihi Tuhan? Kalau Anda mengasihi Tuhan, ada berkat yang tersedia. Ya, nanti cuma nggak ada tertulis di sini ya, baru diingatkan lagi nggak ada, sudah nanti saya sampaikan di sini. Makanya saya juga ngejar waktu. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini nggak mau kita alami. Ya, kita maunya ya ayat-ayat yang pertama tadi saat kita jatuh cinta ya. Yuk kasih emoticon hati supaya kita tidak terkutuk, hidup kita diberkati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tuh, Tuhan itu luar biasa. Kita ada sampai saat ini tuh karena Tuhan. Kita berada di sini nih karena Tuhan. Ya, terima kasih yang sudah kasih emoticon hati. Dan itu sungguh mengerikan ya kalau kita nanti akan saya bahas ya karena ada di sini ada kata-kata kutuk ya. Dan ini marilah kita mengasihi Tuhan. Tuhan tuh lebih dulu mengasihi kita dan dia memilih kita. Kita ada di tempat ini bukan sembarangan. Karena Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tentukan kita. Ya, bagi saya secara pribadi, ya,
Karena saya bukannya mau nyombong ya, karena Tuhan juga minta saya untuk baca dari awal sampai selesai. Kejadian Wahyu, ngerti nggak ngerti ya baca saja. Ada satu cerita, cerita ini seorang cucu ya, ke neneknya. Pulang gereja, Nek, tadi apa firmannya? Hah? Bagus kok firmannya. Apa, Nek? Lupa nenek ya. Dan namanya juga udah nenek-nenek toh. Terus setiap minggu tuh selalu ditanya sama cucunya. Nenek ngapain ke gereja? Kalau nenek lupa, tadi firmannya apa? Bilangnya baik, pendetanya lucu, ya. Seperti itu. Terus neneknya diem. Oke, Cuk, ayo kita ke depan. Mereka ke depan rumah dan samping rumah itu ada sungai. Kamu ambil tas nenek belanja itu. Tasnya tuh tas karung goni ya, yang putih itu ya. Nah, setelah diambil, kamu ambil ambil ember. Oke, ambil ember. Pertamanya kan neneknya, emang nenek dapat apaan sih cucu bilang gitu toh. Banyak hal yang nenek dapatkan, meskipun nenek lupa ya. Dan waktu sih sudah nih nek, ember taruh di depan sini, nenek duduk di sini. Terus kamu ambil air pakai tas goni itu dari kali, dari sungai, kamu penuh-penuh itu tas, kamu tuang ke sini, ya. Oke, diambillah bolak-balik. Kan namanya tas goni itu kan bolong-bolong ya. Jadi namanya air itu kan bisa merembes kemana-mana gitu. Jadi banyak tumpah. Nih tumpah. Ya sudah pokoknya kamu lakukan aja. Ini ada kok airnya. Memang ada, cuma sedikit. Soalnya dia kan pakai tangannya ya. Yang di bawah itu pakai tangan dia. Nah, waktu diambil terus gitu, terus menerus gitu toh. Nek capek nek saya nek gitu. Bolak-balik ini tas kan ini ganti tas lah gitu. Ember ini aja. Enggak, tas itu juga gitu toh. Neneknya tetap kekeh gitu loh. Nah, terus Nek sudah capek, ya sudah, si nenek udah lihat. Terus dia bilang, Cuk, tadi waktu kamu ngambil tas tas belanja nenek itu, tas Goni itu kamu lihat bersih apa kotor? Kotor banget gitu loh. Memang buat belanja, belanja itu kalau sayur kalau masih ada tanah-tanahnya ya kan nggak mungkin bersih ya. Nah, tanah-tanah itu masih banyak, apalagi pasar tradisional ya. Nah, nah sekarang kamu lihat bagaimana? Bersih, Nek. Nah, demikian juga nenek. Kamu lihat nenek berubah nggak? Ya memang pelupa. Nenek tadi firman disampaikan waktu pulang juga udah lupa gitu ya. Nah, itulah nenek. Kamu lihat perubahan nenek nggak? Iya sih, lihat sih. Dulu nenek suka suka marah-marah terus ya, karena nih cucu ini sayang sama neneknya. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi saya secara pribadi, firman itu sangat penting ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Silakan Tim Sri next. Firman itu sangat penting buat saya. Ya, Mazmur 119 ayat 105 kita baca sama-sama tapi jangan buka mix ya, cuman Bu Maria saja dan saya yang buka mix. Silakan kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Apakah amin? Tubuh Kristus. Ya, saya kalau nggak ada firman, saya nggak akan seperti ini. Saya nggak akan diperbaharui. Saya masih hidup yang lama saya. Dan saya tidak akan pernah bangkit. Ya, tapi firman inilah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita nggak tahu. Saya mengajarin dulu anak binaan ya di gereja lama, punya gereja lokal lama dan melayani remaja. Saya bayangin, saya kasih tahu gitu loh. Kita nggak tahu loh kita matinya kapan. Kalau kita nggak benar, kita mau jadi apa nantinya? Ya, seperti yang kutuk itu tadi ya. Kalau kita nggak tahu firman, firman ini memang benar-benar luar biasa. Dulu sekali saya pernah diajar baca kitab Amsal ya. Amsal tanggal 1 kamu baca ayat 1 pasal 1. Tanggal 2 pasal 2. Tanggal 31 pasal 31 gitu ya. Saya ikutin. Dan itu hikmat ya, itu luar biasa banget kalau kita ikutin. Saya pertama kali kenal tentang takut akan Tuhan ya di kitab Amsal. Dan saya punya cerita ya, takut akan Tuhan dengan cerita yang di sekolah minggu, karena dulu saya melayani sekolah minggu ya. Itu
juga sama ya, nenek-nenek dengan cucunya ya. Setiap liburan panjang si cucu ini selalu ke kampung ya, ke rumah neneknya. Dan setiap kali kalau si nenek kan dia hidup sendiri. Jadi ya sudah ini rumah-rumah saya, uang tergeletak ya nggak masalah, ini rumah saya. Nah, si cucu ini dia kan suka jajan. Dicuri tuh uang neneknya. Dan itu seringkali begitu. Dan si nenek ini akhirnya sedih gitu ya. Ini gimana kalau saya tegur dia, ini cucu kesayangan saya. Kalau saya tegur dia nggak mau ke sini lah. Gimana? Waktu liburan saya sepi gitu toh. Terus akhirnya dia ada akal. Dan mata Tuhan melihat ya. Yang saya suka di Amsal 15 ayat 3. Ya, Amsal 15 ayat 3 itu mengatakan mata Tuhan menjelajah. Ya, mata Tuhan melihat orang baik dan orang jahat. Gitu toh. Nah, di situ akhirnya dia lihat ada gambar mata, buku atau majalah gitu ya. Dia potong lah ya, alis sama mata tok ya. Dipotong, ada yang diperbesar, ada yang diperkecil, tempel di semua rumah ya, termasuk kamar tidur cucunya ini, ditempel di atapnya gitu. Jadi saat itu dia lihat ada mata gitu. Waktu si cucu ini datang, Nek, itu apaan kok ada mata-mata banyak? Oh, itu ibarat mata Tuhan tuh melihat gitu toh. Dan dia nggak oh gitu ya sudah. Pas pulang sekolah minggu nih cucu ini, dia merenung, diajarkan tentang mata Tuhan melihat orang baik dan orang jahat gitu toh. Nah, saat besok paginya dia nggak bisa tidur malam itu. Dia nungguin siapa tahu neneknya itu pipis. Biasanya tengah malam neneknya kan keluar. Biasanya orang tua kan suka begitu ya, kencing ya, ke toilet gitu. Dia nungguin di depan kamar neneknya. Dari tengah malam dia nggak bisa tidur. Ya, lah, ini neneknya biasa bangun kok nggak bangun banget. Kebetulan neneknya bangunnya kesiangan. Jadi ini si cucu-cucu ini, maaf ya, ini 47 sudah. Si cucu ini dia bilang gitu, ini nenek kenapa ya? Terus akhirnya neneknya bangun kan kaget toh lihat cucunya kok ada di depan, duduk jongkok di depan pintu gitu loh. Terus dia langsung peluk kakinya neneknya dan nangis. Nenek aku minta maaf, ampun, nenek aku minta maaf. Yang mencuri uang nenek itu saya, yang bohongin nenek itu saya gitu loh. Kok kamu kenapa? Ternyata di sekolah minggu diajar. Mata Tuhan itu melihat, jangan bohong, jangan mencuri ya. Dan dia bertobat. Nah itulah firman ya. Kalau kita nggak hidup di firman, kita akan rugi sendiri. Ayat selanjutnya, Mazmur 119, 97. Ini saya baca sendiri ya. Ini saya alami gitu. Karena saya memang betapa. Istilahnya betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ini hidup, ini benar. Dan ini nyata. Ya. Oke, ayat Matius 5 ayat 6. Silakan Bu Maria. Iya, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Pertama kali saya bertobat, saya berdoa. Tuhan taruh roh yang haus dan lapar dalam diri saya tentang kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Taruh ini. Taruh ini. Setelah saya mendapatkan ayat ini, saya benar-benar mengatakan yang tadi ya, Mazmur 119:97. Betapa aku cintai firman-Mu. Ya. Jadi saya mau menghidupi firman Tuhan. Yang terakhir adalah hidup adalah pilihan. Saya tahu ini pilihan ini saya bacanya di Imamat ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ini waktu sudah 48, saya minta maaf teman-teman. Kan ini hari Minggu ya. 4 nanti baca masing-masing Imamat Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Itu isinya adalah berkat. Dan nanti di bawahnya Imamat itu yaitu Imamat 26 ayat 14 itu ke bawahnya itu panjang itu nggak tahu sampai berapa ayat ya. Itu tentang kutuk. Terus sama satu lagi di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Itu isinya berkat ya. Terus ayat 15 ke bawahnya itu, Ulangan 28 ayat 15 ke bawahnya itu tentang kutuk. Itu ayatnya banyak. Terima kasih Bu Melian. Itu dibaca masing-masing ya. Seperti yang tadi ada satu ayat, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, terkutuklah. Saya berharap ya tubuh Kristus yang setia ini. Ayo kita mengasihi Tuhan dengan cara apa? Kita taat akan firman-Nya. Kita mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan ya. Dan itu sangat luar biasa sekali. Firman Tuhan itu hidup ya. Ayat yang terakhir nggak ada di sini ya. Di 1 Yohanes 2:27, sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena
itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Di sini saya katakan ini karena apa? Saya juga nggak tahu ya, tapi tahu-tahu terbesit gitu ya. Kalau dari zamannya Yesus, lihat Mesias ada di sana, ayo kita ke sana. Lihat Mesias ada di situ, kita ke situ ya. Tapi dengan berjalannya waktu teman saya itu teman kompak ya, yang dia nggak suka kalau saya nggak liatin TikToknya dia, maksudnya dikirim tentang khotbah-khotbah si pemberita Injil, si pengkhotbah yang besar, hamba Tuhan terkenal. Saya nggak mau gitu ya. Dan di sini saya pegang ayat ini. Nah, di Alkitab ada kok, kenapa harus itu? Satu, kuota saya berkurang ya. Saya mau menghemat kuota, saya gunakan untuk yang baik gitu ya. Ayat ini yang aku pegang ya. Saya ulang 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Bukannya saya sombong ya. Ini firman Tuhan mengatakan, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan mengajarkannya itu benar, tidak dusta, yaitu firman Tuhan ya. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang mengajar kita kayak seperti Yohanes 14 ayat 26 tadi ya. Itu saja. Maaf teman-teman, makan waktu lama sampai 51. Saya kembalikan, silakan Bu Maria. Tuhan memberkati. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ripka mengingatkan kembali ya kepada kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Tandanya tadi ada ya yang Ibu Ripka di ayat yang Yohanes 14 ayat 15 itu. Iya, Kita mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintahnya. Tanda kita mengenal Tuhan adalah sama, menuruti perintahnya. Nah, ini tolak ukurnya ya Bu ya. iya. Kita Taat. kenal apa kasih nggak mengasihi Tuhan. Ini tandanya itu tuh. Dilakuin nggak ya tanda-tanda itu. Jadi kita bisa melihat atau teman-teman kita siapa ya. Pokoknya orang-orang di sekitar kita. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ataukah dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya itu tadi tandanya ya Bu ya. Betul. Kita Ini ada sama-sama. PR, Ada Bu PR nih. Maria. Apa tuh PR-nya? Ada PR untuk dibaca yang tadi kan 1 Yohanes 2 ayat 3 saja ya. Mungkin Mm-mm. dari satu perikop itu aja ya. Nanti teman-teman bisa baca 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 ya. Itu Kristus pengantara kita. Mungkin saya baca saja ya. Oh, Boleh waktunya? silakan Bu, Ya. silakan. Ini temanya Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tadi saya hanya itu tok ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu Bu Maria, terima kasih. Maaf waktunya Ya, teman-teman. terima kasih banyak Bu. Terus mengingatkan kita kembali ya, siapa kita, apakah sungguh-sungguh kita melakukan firman-Nya. Itu dikatakan wajib ya, nggak ada alasan apapun ya, tanpa Ya, Charles ya kata Pak Fredilio. Nggak ada cari-cari alasan apapun. Itu udah betul. udah paten, nggak ada kompromi apapun ya. Ya oke, makasih banyak Bu Ripka ya. Saya dari Sama-sama. R616, saya ditemani oleh Bulis yang melayani hari ini. Bulis akan memandu kita tanya jawab dan sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pengumuman ya. Silakan tim screen. Hmm.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan mengadakan konferensi pria Lions Roll di NPCC Bali bersama dengan 800 hamba-hamba Tuhan, pemimpin, gembala, dan setiap orang yang akan terlibat di dalam kegerakan. Ada pemuridan pria, wanita, anak muda, dan keluarga. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian? 3D. Yang pertama, doa. Setiap hari kita bisa ambil doa dan puasa jam 18.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat by Zoom di link berikut ini. Silakan bergabung, mari kita berdoa bersama untuk kegerakan. D kedua, melalui daya. Bagaimana kita ikut ambil bagian, bersama-sama kita hadir di dalam acara konferensi ini 1, 2, 3 Mei. Jangan lupa, kami menunggu kehadiran Anda. Dan yang ketiga, kita ambil bagian di dalam dana. Bagaimana kita akan mengumpulkan dana untuk keperluan yang masih kurang. Pendanaan kita dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi kita rindu supaya hamba-hamba Tuhan semua bisa ikut. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan dan gembala yang kekurangan dana di gereja lokal, khususnya di Bali, kami akan mensupport dana buat mereka supaya mereka bisa ikut menghadiri acara. Mari kita turut ambil bagian di dalam kegerakan movement bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam Mesbah Koram Deo pagi ini. Tolong tulis nama dan nomor telepon di room chat. Kami ingin mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan tulis nama dan ingin didoakan. Kompak adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji untuk saling membangun. Kami dari MCD 47 sampai 52. Tuhan Yesus memberkati. Yes.